Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brenian, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 5, dengan nomor induk mahasiswa 187205080. Dalam video kali ini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Haja Suhartiningsi MPD untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Anjak piutang. Anjak piutang adalah pengalihan piutang, jasa keuangan perusahaan pengalihan piutang yang menjual atau mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada anjak piutang, yang kemudian bertindak sebagai prinsip terpenting bukan sebagai perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha tersebut. Adapun manfaat dari anjak piutang yaitu yang pertama, manfaat bagi klien. Yang diperoleh dari klien terdiri dari manfaat perolehan jasa pembiayaan, antara lain peningkatan penjualan dan kelancaran modal kerja. Manfaat yang didapatkan dari jasa non pembiayaan yaitu memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, dan peningkatan kualitas piutang. Yang kedua, manfaat bagi faktor atau lembaga anjak piutang, yaitu manfaat utamanya yang akan diterima lembaga anjak piutang adalah dari pihak klien mendapatkan penerimaan berupa bentuk fee. Fee-nya tersebut terdiri dari diskon fee atau biaya diskon dan service fee atau biaya jasa. Dan yang ketiga, manfaat bagi pelanggan. Antara lain, klien akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit dan klien bisa melakukan penjualan secara cepat dikarenakan pelayanan pada penjualan lebih baik dengan jasa administrasi penjualan. Adapun jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama, dari segi pemberitahuan kepada pihak pelanggan, terdiri dari anjak piutang yang digunakan atau disclosed factoring dan anjak piutang yang dirahasiakan atau unclosed factoring. Dari segi keterlibatan klien yaitu recourse factoring, non-recourse atau without recourse factoring. Yang ketiga, dari segi jumlah utang yang dialihkan yaitu pemfaktoran fakultatif atau fakultatif factoring, dan seluruh putaran anjak piutang atau whole run of factoring, dan berdasarkan wilayah yaitu anjak dalam negeri atau domestic factoring dan anjak piutang internasional atau international factoring. Materi yang kedua yaitu leasing. Dalam bahasa Indonesia, leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing yaitu yang pertama ada lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua yaitu lessee, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga yaitu supplier, adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing sesuai perjanjian antara lessor dan lessee. Dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Dan yang terakhir ada bank dan kreditur. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur lain tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank memegang peranan dalam penyediaan dana kepada lessor. Adapun jenis-jenis leasing, yang pertama ada finance leasing yaitu sewa guna usaha pembiayaan. Yang kedua operating leasing yaitu sewa menyewa biasa.
Yang ketiga ada sales ticket lease, yaitu sewa guna usaha penjualan. Yang keempat ada liver lease, dan yang kelima ada cross border lease. Materi selanjutnya yaitu dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat dia ambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Maksud dan tujuan dana pensiun. Menurut Julaini Wahab tahun 2001, yaitu maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat kita lihat dari beberapa sisi, yaitu sisi pertama dari sisi pemberi kerja. Dana pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Yang kedua dari sisi karyawan. Dana pensiun adalah untuk memberi rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. Yang ketiga dari sisi pemerintah. Dengan adanya pensiun bagi karyawan akan mengurangi kerawanan sosial. Dan dari sisi masyarakat, adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Manfaat dana pensiun. Yang pertama, manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Dan manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Materi selanjutnya yaitu tentang asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis yang membayarkan iuran dan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu. Memiliki asuransi merupakan hal yang terpenting dilakukan jika terjadi suatu hal yang merugikan. Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Adapun jenis-jenis dari asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Yang kelima, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Yang keenam, ada asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Yang ketujuh yaitu asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Yang kedelapan ada asuransi kredit.
merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Dan yang kesembilan ada asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Materi berikutnya yaitu tentang pasar modal. Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek perdagangan yang disebut bursa efek. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi emiten atau perusahaan. Berikut ini manfaatnya dari pasar modal untuk emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua, bagi investor. Sedangkan untuk investor, manfaat pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatannya harga saham yang mencapai capital gain, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi, dan dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Berikutnya, materi pasar valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex. Menurut Josh Rizal Joseph dalam buku berjudul Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tahun 2008, pasar valuta asing adalah suatu mekanisme mata uang suatu negara yang dapat ditukar dengan mata uang negara lain. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Adapun sistem penetapan kurs valuta asing, yang pertama, fixed exchange rate system atau kurs tetap atau stabil. Sistem ini mulai diterapkan usai Perang Dunia Kedua setelah konversi internasional mengenai sistem nilai tukar diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat tahun 1944. Yang kedua yaitu floating exchange rate system atau kurs mengembang atau berubah. Dalam konsep ini, nilai tukar dimungkinkan bergerak bebas dan nilainya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga, pegged exchange rate system atau sistem kurs terikat. Sistem nilai tukar ini diimplementasikan dengan cara menghubungkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Dan materi yang terakhir yaitu tentang pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang atau money market juga merupakan mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak yang pertama, pihak yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, dan pihak yang kedua yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Adapun pelaku dalam pasar uang, yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah adalah
peminjam terbesar di pasar uang dan tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Yang kedua, bank sentral. Bank sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga ada bank komersial. Bank komersial memegang sekuritas pemerintah yang aman karena resiko yang rendah sebagai cadangan sekunder. Yang keempat, sektor bisnis. Perusahaan besar aktif dalam melakukan jual beli instrumen pasar uang untuk dua tujuan, yaitu tujuan yang pertama untuk menyimpan kelebihan dananya dan memperoleh pengambilan yang lebih tinggi. Yang kelima, karena instrumen pasar uang dijual dalam jumlah besar, individu atau investor kecil tidak dapat berpartisipasi secara langsung. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.